Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, minggu ini kita kembali berjumpa dalam perayaan Bulan Budaya minggu yang keempat. Kita beribadah dengan etnis Alor. Mari dengan penuh sukacita kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian pembuka Gita Bakti nomor 164. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah saat ini jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapa, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari terkasih. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, nats yang membimbing kita dalam ibadah minggu pagi ini terpilih dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Begini bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya.
Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur dalam persekutuan kami pagi ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami punya kemampuan yang sangat terbatas. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Biarlah kami mendengar firman dengan baik. Kami mengerti maksud dan rencana Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik. Mari Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara terkasih, bacaan Alkitab bagi kita terpilih dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara firman itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara-saudara terkasih. Minggu perayaan bulan budaya, minggu yang keempat, kita akan merenungkan tema kasih yang memulihkan relasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Opa, Oma yang terkasih, peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya terjadi beberapa kali. Kepada Petrus, Tuhan berjumpa dengannya sebanyak 3 kali. Kali pertama saat bersama-sama dengan semua murid, tanpa Thomas. Kali kedua bersama murid-murid dan Thomas. Dan kali ketiga ketika mereka bertujuh, 7 orang murid ini berada di Danau Tiberias. Sejak peristiwa penyangkalan Petrus kepada Yesus, Petrus belum pernah bercakap-cakap secara pribadi dengan Yesus. Bahkan dalam 3 kali perjumpaan itu, tidak ada percakapan khusus antara Tuhan Yesus dan Petrus.
Petrus yang biasanya berani, Petrus yang biasanya spontan menanggapi berbagai peristiwa, tidak bersuara apa-apa. Bermula dari datang berita bahwa kubur Yesus kosong, ia pergi hanya untuk menyaksikan dari dekat apa benar kubur Yesus kosong. Ketika dia melihat, dia tidak berkomentar apa-apa. Saat berjumpa dengan Yesus, muka dengan muka, dengan jarak yang begitu dekat, ia tidak juga mengatakan apa-apa. Mengapa? Apakah peristiwa kegagalan Petrus kemarin cukup membuat ia sekarang tahu diri bahwa ia telah membuat hati gurunya kecewa? Apakah Petrus juga sementara mengalami ketakutan? Jangan-jangan karena penyangkalannya Tuhan Yesus akan mencoret atau mengeluarkan dia dari daftar sebagai murid dan memarahinya karena ia menyangkal Yesus. Ternyata Yesus tidak memperlakukan Petrus sama seperti seorang penjahat atau pengecut, tetapi Yesus malah menempatkan Petrus layaknya seorang sahabat. Tuhan Yesus tidak menyinggung-nyinggung kesalahan yang dilakukan Petrus, karena Tuhan Yesus sementara menilai keinginan hati Petrus untuk bertobat, keinginan hati Petrus untuk berbalik dari perbuatan lamanya, untuk tetap setia mengikuti Yesus. Kesalahan Petrus tidak diingat Yesus. Malah Yesus menunjukkan betapa besar, betapa dalamnya kasih Yesus kepada Petrus. Ini pelajaran bagi kita tentang penerimaan kembali seorang yang mau bertobat. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus, kita lihat bagaimana cara Tuhan memanggil Petrus. Ia dipanggil dengan nama Simon, untuk lebih menyentuh hatinya, untuk lebih menggugah hatinya. Seperti juga yang pernah ditulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31. Tuhan Yesus pernah berkata, Simon, Simon. Tuhan Yesus tidak memanggil namanya saat perjumpaan itu dengan Kefas atau Petrus, karena dengan nama Kefas atau Petrus itulah ia pernah kehilangan keyakinan akan kekuatan dan keteguhannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nama Kefas dan Petrus itu. Maka Tuhan memanggil nama aslinya Simon. Yesus mau mengatakan seperti pernah dia katakan dalam Matius 16 ayat 17, berbahagialah Simon bin Yunus. Yesus ingin mengatakan tentang asal usul Simon. Betapa Simon itu tidak layak sebenarnya. Tidak layak atas kehormatan yang diterimanya. Namun sekarang Simon dipanggil. Ia dipanggil dengan nama aslinya, bahwa ia adalah seorang yang dikasihi Yesus. Sebelum kita masuk pada pertanyaan Yesus kepada Simon perihal kasih, mari kita ingat kembali 4 jenis kasih. Dalam bahasa Yunani, yang pertama ada kasih agape atau agapao. Kasih yang total, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak bersyarat. Jenis kasih yang kedua adalah kasih filia atau kasih phileo. Kasih yang menggambarkan hubungan persahabatan. Jenis kasih yang ketiga adalah kasih storge atau kasih karena ada ikatan kekeluargaan. Kasih sebagai saudara. Dan jenis kasih yang keempat adalah kasih eros. Kasih karena ada ikatan pernikahan suami dan istri. Tuhan Yesus dalam perjumpaannya dengan Petrus, ia menunjukkan kasih agape, tetapi juga kasih
Phileo. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang menerima kembali Petrus dan menempatkan Petrus selayaknya seorang sahabat. Jika kita memberikan tingkatan, maka biasanya kasih agape kita sebut sebagai kasih yang paling tinggi, kasih yang paling sempurna, kasih yang paling mulia. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan 3 kasih yang lain? Kasih philia, kasih storge, dan kasih eros. Pada dasarnya, 4 jenis kasih ini adalah bagian dari relasi yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Jadi sebenarnya 3 jenis kasih yang lain, jika mau kita praktekkan agar menjadi kuat, menjadi sempurna, menjadi langgeng, menjadi awet, menjadi utuh, perlu semua jenis kasih itu dilandasi dengan kasih agape atau kasih agapao. Kasih persaudaraan contohnya harus dibangun dengan landasan kasih agape supaya kuat. Kasih persahabatan bisa dilakukan dengan landasan kasih agape. Begitu pula kasih suami dan istri akan menjadi utuh, menjadi kuat, dan akan menjadi awet perjalanan hidup suami istri jika dilandasi dengan kasih agape. Bila kita katakan kasih agape, bisa kita katakan kasih agape itu mampu menyinari relasi-relasi yang kita bangun dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama. Relasi persaudaraan, relasi persahabatan, dan relasi suami istri. Nah, menarik, Bapak Mama, Saudara terkasih, Opa Oma, hari ini kita belajar bagaimana Yesus mempertanyakan tentang kasih Petrus kepadanya. Jika kita baca baik terjemahan Alkitab edisi pertama maupun edisi kedua, nampaknya 3 pertanyaan yang Tuhan Yesus pertanyakan kepada Petrus itu sama. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? 3 kali pertanyaan itu diajukan. Dan pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 pertanyaan yang sama, namun sedikit ada perubahan. Dari pertanyaan pertama dan kedua yang formulasi kalimatnya sama, dan yang ketiga pertanyaan Yesus sudah lebih menyentuh pribadi Simon. Secara pribadi, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus mempertanyakan kasih Simon. Kasih jenis apa yang Tuhan Yesus pertanyakan? Dan jawaban Simon, kasih jenis apa yang mau ia berikan kepada Yesus? Bapak Mama Saudara terkasih, Opa Oma, tentang kasih yang Yesus pertanyakan, jika kita baca Alkitab bahasa Indonesia tadi, terjemahan pertama dan kedua, nampak tidak ada perbedaan. Namun kalau kita baca Alkitab bahasa Yunani, nampak ada perbedaan tentang jenis kasih yang disebut oleh Yesus dalam pertanyaannya, dan jenis kasih yang dijawab oleh Simon Petrus. Pertanyaan pertama dan kedua, Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, kasih agapao, lebih daripada mereka ini? Jadi pertanyaan Yesus, apakah Simon engkau mengasihiku dengan kasih agapao? Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus, kasih yang murni. Jawaban Simon, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi kasih yang dimaksud oleh Simon itu bukan kasih agape.
Simon mengatakan, aku mengasihimu dengan kasih phileo, kasih seorang sahabat. Dan Simon menjawab itu 3 kali. Dia menjawab dengan kasih phileo. Pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihiku dengan kasih agapao? Simon jawab, bukan agapao, tetapi kasih phileo. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga, lebih pribadi. Dia tidak lagi menyinggung orang lain. Sekarang fokus pada pribadimu, Simon. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya. Kalau 2 pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapao? Tetapi ketika Simon bertahan dengan jawabannya kasih phileo yang bisa dia berikan kepada Yesus, maka Yesus mengganti pertanyaannya. Apakah engkau mengasihiku dengan kasih phileo? Sebelum Simon menjawab, digambarkan dalam teks hatinya sedih. Lalu dia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. 3 jawaban yang sama. Namun perhatikan, jawaban yang terakhir dia katakan dalam nada kesedihan. Mengapa? Karena dia mau mengakui dengan jujur keterbatasan dirinya. Dan dia sangat sedih hati karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihinya lebih dari kasihnya. Tuhan mengasihinya dengan agapao. Namun ia jujur mengatakan bahwa Tuhan sedih hatinya karena dia pernah menggebu-gebu untuk melakukan kasih agapao. Dia pernah berkata, aku mau mati untuk Tuhan, siap mati untuk Tuhan. Namun kemudian dia gagal. Ia pernah dengan berani, dengan emosional mengaku siap mati, tetapi ia gagal. Maka sekarang ia tetap pada keputusannya, mau terus ikut Tuhan, mau terus melayani, mau siap mengembalakan domba-domba Tuhan. Namun dia mau jujur mengatakan, aku hanya bisa memberi kasih phileo, kasih seorang sahabat. Lalu apa reaksi Tuhan ketika mendengar 3 jawaban yang sama, bahwa Petrus hanya bisa mengasihinya dengan kasih phileo? Tuhan tidak marah. Tuhan tidak protes dengan mengatakan, hei Simon, mengapa engkau hanya bisa mengasihiku dengan kasih phileo? Aku mengasihimu dengan kasih agapao. Mengapa engkau tidak bisa membalas yang sama? Tuhan tidak marah. Tuhan tidak protes. Tuhan menghargai apa yang ada pada Simon. Tuhan menghargai apa yang bisa Simon berikan kepadanya. Simon sementara mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur, sesuatu yang bisa dia beri kepada Tuhan. Karena ada riwayat masa lalu. Maka sekarang Simon sadar, untuk memberi, jangan memberi apa yang tidak bisa dia beri. Dia sekarang mau mengatakan, aku siap memberi kasih phileo. Simon mau mempersembahkan apa yang ada, apa yang bisa pada dirinya kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus menilai itu tidak masalah. Tuhan Yesus menerima penyataan kasih Simon. Tanda penerimaan itu dengan tadi pertanyaan ketiga Tuhan Yesus ubah. Kalau begitu, benar engkau mengasihi aku. Sekarang apakah benar engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Dan seperti yang tadi saya katakan, kasih phileo sekalipun dalam pelaksanaannya, kalau itu datang murni dari ketulusan dan kesediaan untuk memberi, maka pada akhirnya kasih phileo juga bisa dilakukan dengan dasar agapao.
Itu yang terjadi. Simon yang tadinya mengatakan, aku hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih sebagai seorang sahabat. Pada akhirnya kita membaca, ia menjadi seorang martir. Dia mati dengan pemberian diri dan pengorbanan diri dengan cara kematian tersalib. Namun ketika ia disalibkan, ia minta, ia disalibkan terbalik. Ia merasa dia tidak punya kasih seperti Yesus, maka dia tidak harus disalibkan sama seperti Yesus. Dia minta salibnya dibuat terbalik karena dirinya tidak layak untuk mengasihi seperti Yesus mengasihinya. Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara terkasih, berkenaan dengan pertanyaan tentang kasih, kita menemukan mengapa hal ini menjadi penting dalam perjumpaan dengan Petrus. Selain karena Petrus pernah gagal, namun Tuhan mau setelah itu, Tuhan mau mempercayakan tugas besar kepadanya, yaitu mengembalakan kawanan domba milik Tuhan. Domba-domba milik Tuhan itu Tuhan kasihi. Domba-domba milik Tuhan itu berharga. Maka rumusnya, jika Simon Petrus bisa mengasihi Yesus, maka kasih akan membawa Simon Petrus juga untuk taat dan setia, bisa mengasihi, bisa menjaga, bisa merawat kawanan domba milik Tuhan. Kasih menjadi hal yang penting dan utama dalam hal pengembalaan domba-domba Tuhan. Maka pertanyaan sampai 3 kali Tuhan ajukan kepada Simon Petrus semata-mata untuk menegaskan kesanggupan Simon untuk memelihara relasi baik dengan Tuhan. Relasi kasihnya tidak boleh terputus. Dan dia juga bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan kawanan domba milik Tuhan. Bapak, Mama, Opa, Oma, Saudara-saudara terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa hanya kasih agape yang bisa memulihkan relasi-relasi kita yang rusak. Kasih phileo, kasih storge, kasih eros harus juga kita lakukan dengan landasan kasih agape atau kasih agapao. Banyak pengkhianatan sahabat dalam relasi persahabatan. Bisa sahabat menjadi musuh dalam selimut atau menikam dari belakang. Banyak saudara bisa saling melukai dan kasih saudara bisa berubah. Tidak saling menopang tetapi bisa jadi saling menjatuhkan. Bahkan menjual saudaranya sendiri. Seperti yang dilakukan saudara-saudara terhadap Yusuf contohnya. Suami dan istri dalam relasi bisa jadi saling menyakiti dan saling meninggalkan. Dengan apa relasi-relasi ini bisa dipulihkan? Relasi suami istri, relasi sebagai saudara, relasi sebagai sahabat. Hari ini kita belajar dari Simon Petrus. Ia bisa diterima oleh Yesus karena Yesus pakai standar kasih agapao. Kasih agapao lah yang memutuskan Yesus tidak ganti murid. Yesus tidak cari orang lain. Tetapi Yesus kembali menerima dan memakai Simon Petrus. Seorang yang pernah gagal, itulah yang kembali disentuh oleh Yesus. Yesus menyentuhnya dengan kasih agapao. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang memaafkan, kasih yang melupakan kesalahan masa lalu, kasih yang tulus, kasih yang murni. Sedangkan Petrus berangkat dari kasih phileo. Kemudian dia belajar dan terus belajar dari Yesus. Sehingga dari awal dia start dengan kasih phileo. Akhirnya dia bisa mengasihi dengan kasih agapao. Dia berubah menjadi sahabat Yesus dan tidak sekedar menjadi sahabat,
tetapi dia siap berkorban sampai akhirnya Petrus mati. Dia menunjukkan kasih Phileonya, di dalamnya ada terselip kasih agapao. Hari ini kita belajar dari suku Alor. Orang Alor hidup dengan kekayaan budaya yang luar biasa beragam. Sama-sama orang Alor, namun bahasa mereka tidak sama. Wilayah, topografi dengan medan, ada daratan, ada bukit, pegunungan, serta pesisir menciptakan bentangan alam yang sangat unik dan beragam. Banyak penduduk yang tinggal di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Maka perjumpaan sesama masyarakat orang-orang Alor itu menjadi sulit. Masing-masing hidup dengan bahasanya sendiri, cara hidupnya sendiri, dengan egonya masing-masing. Yang tinggal di puncak gunung bisa jadi tidak peduli dengan yang tinggal di lereng dan lembah. Bahkan berbagai urusan menjadi pergumulan masing-masing wilayah atau masing-masing suku. Maka dalam sejarah sering terjadi perang antar suku demi memenuhi ego masing-masing. Namun apakah Tuhan membiarkan orang Alor yang diciptakan dalam perbedaan itu harus hidup dalam permusuhan? Ternyata tidak. Tuhan tidak mau manusia hidup demikian. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang dikasihi, termasuk anak-anak yang dikasihi orang-orang Alor. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan berkarya dalam budaya masyarakat dari Gunung Besar, arah Kalabahi Timur. Suatu waktu ketika mereka banyak kali berseberangan, berselisih, bermusuhan, dalam sentuhan kasih agapao, Tuhan membuat mereka berdamai. Kasih agapao memenuhi hati mereka, sehingga mereka mampu untuk melupakan masa lalu yang ada pada suku Abui, artinya orang gunung. Semua bisa terjadi karena semangat kasih agapao membuat mereka kemudian sampai pada satu waktu mereka berkomitmen untuk berdamai dengan prinsip tatamiti tominuku. Artinya berbeda tempat tinggal namun tetap satu hati. Kita boleh beda tempat tinggal, tetapi hati kita harus tetap satu. Itu prinsip yang dipegang oleh orang Alor. Ini pesan juga yang sama kepada Simon Petrus. Karena perjumpaan itu adalah perjumpaan yang kemudian akhirnya menjadi perjumpaan yang kemudian akan terjadi perpisahan. Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Tuhan Yesus akan meninggalkan Simon dan murid-murid yang lain. Secara fisik mereka tidak akan berjumpa dengan Yesus, tidak akan tinggal dengan Yesus, tidak akan makan lagi dengan Yesus, menyentuh Yesus secara fisik. Namun di dalam iman mereka harus meyakini bahwa hati mereka satu dengan Yesus. Kasih agapao dari Yesus telah membuat Petrus dan teman-temannya berubah. Mereka tidak sekedar menjadikan Yesus sahabat, sebagaimana Yesus telah berkorban. Maka sekarang mereka belajar juga untuk berkorban, melakukan kasih agapao kepada Yesus, dan nanti kasih agapao itu membawa mereka untuk lagi mengasihi kawanan-kawanan domba yang akan mereka gembalakan. Hari ini kita melihat orang Alor duduk bersama. Warna tenunan mereka berbeda. Bahasa mereka tidak sama. Cara pikir mereka tidak sama. Dan masih banyak hal lain yang tidak sama. Namun hari ini mereka satu di dalam Tuhan. Namun mereka hari ini bisa berkata bahwa mereka sama-sama dipersatukan di dalam kasih agapao. Sehingga mereka bisa menjadi sama sebagai saudara, sebagai sahabat,
sebagai keluarga Allah, karena ada kasih agapao yang merekatkan mereka. Maka mari kita memulihkan relasi apapun yang sementara tidak baik-baik saja, dengan dasar kasih agape atau kasih agapao. Tuhan yang satu itu, Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita yang berbeda ini menjadi satu di dalam Tuhan. Mari kita mengaminkan firman ini dengan nyanyian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Hari ini kami belajar kasih Tuhan tidak ada duanya. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih agape, kasih agapao, kasih yang murni, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas. Itulah yang membuat Engkau kembali menerima Petrus, tidak mengingat-ingat kembali kesalahannya di masa lalu. Engkau malah merangkulnya kembali, memberikan ia kepercayaan untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Kuasa kebangkitan Kristus juga telah membuat Petrus kembali bertobat. Ia kembali menata relasinya dengan Tuhan.
Awalnya, ia hanya mengatakan bisa mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Tetapi kemudian akhirnya, ia belajar untuk mengasihi Yesus dengan kasih agape. Sehingga dia mampu menjadi seorang gembala yang baik, berkorban sampai pada akhir hidupnya. Terima kasih hari ini kami belajar untuk memulihkan relasi di antara kami semua dengan kasih agape. Supaya persahabatan, persaudaraan, dan hubungan kasih suami istri menjadi pulih. Kami belajar dari etnis Alor. Belajar bahwa mereka cukup beragam, tetapi Tuhan menyentuh mereka dengan kasih agapao, sehingga dalam perbedaan mereka memiliki prinsip untuk menjalani kehidupan dalam roh yang satu. Kasih Kristus yang mengikat mereka untuk menjadi saudara di dalam Tuhan, menjadi satu keluarga. Terima kasih hari ini Tuhan memberkati persekutuan kami. Sekalipun tidak ada perjumpaan secara fisik dengan kaum lansia dan kaum disabilitas, tetapi lewat media online ini kami boleh membangun persekutuan. Berkatilah opa oma, bapak mama, saudara-saudara, kaum disabilitas dan kaum lansia dalam masa tua dan dalam keterbatasan kondisi mereka. Teguhkanlah iman mereka, berkati semua kehidupan mereka, perjalanan hidup mereka, supaya mereka tetap yakin kasih Tuhan yang tidak terbatas, kasih agapao itu menyentuh dan terus memberkati mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Justru di dalam kelemahan, Tuhan menerima dan Tuhan memberikan hamba-hamba-Mu kuat. Jaga semua orang-orang tua kami di masa tua. Makan minum obat-obatan, semua perawatan yang mereka pakai untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Biarlah mereka lalui dengan baik. Semua orang-orang terkasih yang hidup bersama-sama dengan kaum lansia dan disabilitas, biarlah mereka boleh mengasihi orang-orang tua, anggota keluarga mereka dengan kasih agapao, supaya relasi di antara kami semua terjalin dengan mesra, dengan harmonis, dengan rukun. Terima kasih kami boleh bersekutu pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati semua kaum lansia, disabilitas di rumah tangga mereka masing-masing. Memasuki minggu baru, kami masuk dengan semangat baru. Terima kasih bersama UPP Lansia, Disabilitas, UPP Multimedia, dan tim musik yang mempersiapkan pelayanan hari ini. Semua kami bersukacita oleh karena kesempatan melayani bersama lewat media online. Tuhan terus memberkati pelayanan-pelayanan kami di minggu yang akan datang. Kami akan mengadakan wisata rohani tanggal 30 Mei. Tuhan menolong supaya semua kaum lansia yang masih kuat berjalan boleh dengan sukacita menyambut program pelayanan ini. Kami boleh bersukacita menikmati hari tua kami karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapak. Jaga persekutuan jemaat Peniel Manutepen untuk seluruh kategorial. Berkati seluruh presbiter dalam semua rencana pelayanan di minggu baru. Terima kasih banyak Bapa atas kasih-Mu bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kami memandang kepada-Mu dan kami mohon berkat-Mu mengiringi perjalanan hidup kami. Kasih, sukacita, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai Bapa, Mama, Opa, Oma, saudara-saudara terkasih, mulai dari sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai,
Damai sejahtera bagi Bapak, Mama, Opa, Oma terkasih. Selamat berhari Minggu, selamat memasuki minggu baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam pelayanan ibadah selanjutnya. Shalom.